Surga Allah yang kami tinggikan, di sore hari yang indah ini Tuhan, kami semua datang merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah sumber kuat kami, Engkau Allah sumber kehidupan kami, Engkau sandaran kami satu-satunya di dalam setiap kehidupan kami, Engkau sumber pengharapan kami yang kekal. Kepadamu setiap seruan, pujian, penyembahan yang kami bawa pada sore hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan pada sore hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua, anak-anak Naposo Parna yang ada di kota Wamena ini. Tuhan, jika bukan karena campur tangan Tuhan, sungguh kami tidak bisa sampai di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, pujian syukur terbaik kami persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Dan kami rindu Tuhan untuk selalu mau dekat dengan Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu terus ada beserta dengan kami, menyertai kehidupan kami, menyertai pekerjaan kami, menyertai setiap rencana demi rencana dari setiap kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu ini Tuhan, ini boleh tertanam dan tertancap di dalam loh hati kami yang paling dalam. Sentuh hati kami Tuhan. Biarkan setiap kami yang ada di tempat ini menjadi ladang-ladang Tuhan, menjadi tanah-tanah Tuhan yang subur. Mari Tuhan, kami siap untuk boleh Engkau tanamkan setiap benih-benih firman-Mu yang kudus. Biarkan benih firman-Mu yang kudus ini ya Tuhan, tertanam di dalam hati kami. Biarkan ini berakar, bertumbuh hingga berbuah berkali-kali lipat. Roh Kudus-Mu berikan roh pewahyuan, roh pengertian untuk kami boleh menerima hikmat-Mu, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi setiap jalan hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Urapi lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar tidak terlepas dari kuasa dari Allah, tidak terlepas dari penyertaan dari Allah. Bukan hikmatku, bukan gagahku, bukan pengetahuanku. Semuanya hamba kekang suci itu di dalam nama Yesus Kristus. Biar hanya urapan yang dari Allah, biar hanya penyertaan yang dari Allah, biar hanya perkataan yang dari Allah mengalir di setiap kami pada sore hari ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di salib-Mu yang maha kudus. Biar hanya Engkau yang kami pandang, hanya Engkau yang kami tinggikan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Iya, mari berkati kanan kirimu, katakan kita lebih dari pemenang. Oke, baik, puji Tuhan. Apa kabar semuanya saudara? Semuanya baik? Saya sangat bersyukur semakin hari terlihat begitu besar perubahan dalam kehidupan Anda. Ya, dulu ketua Parna tidak begini gantengnya. Hari demi hari, minggu demi minggu makin ganteng luar biasa. Mudah-mudahan jodoh yang langsung dipatahkan. Kayak nggak terima lah ini. Ya, bukan hanya ketua Parna, semua kita Naposo Parna yang ada di tempat ini bukan hanya diberkati secara finansial, kita juga berkati secara jasmani dan secara rohani. Amin. Yang setuju katakan amin. Yuk kasih sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, saudara yang terkasih, ada tema yang sangat menarik untuk kita boleh dapatkan, untuk boleh kita renungkan dan seringkan pada sore hari ini, yaitu apa? Mari hidup dengan mengandalkan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Yesus andalanku. Yesus andalanku. Amin. Puji Tuhan. Nah, kenapa ini menjadi satu tema yang sangat menarik untuk boleh kita dapatkan, untuk boleh kita renungkan? Karena begini, hari-hari ini saudara, jika Anda boleh lihat kanan kiri tetangga Anda, orang-orang di sekitar Anda sudah tidak mau tahu lagi untuk boleh mengandalkan Tuhan. Yang diandalkan apa? Tenaganya. Selain itu apa lagi? Pikirannya, kekuatannya, saudaranya, dekingannya, ya. Semua apa yang dia kenal, apa yang ada dalam dirinya, itu doang yang diandalkan. Dia lupa mengandalkan Tuhan. Padahal saudara, Tuhan begitu menanti-nantikan setiap seruan yang keluar dari mulut kita untuk berkata, Yesus, I need you come to my life. Saya perlu engkau untuk boleh datang dan masuk dalam kehidupanku. Ketika seruan ini keluar dari mulut anak Allah, betapa tangan Tuhan itu begitu besar untuk menjamah setiap kehidupan kita. Amin. Bukankah ketika Tuhan menjamah hidup kita, damai sejahtera Allah, sukacita Allah,
anugerah Allah, berkat-berkat Allah mengalir menyertai kehidupan kita semua. Amin. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara boleh lihat bagaimana tanaman yang tumbuh di atas, di pinggir tepi air maksud saya. Molo atta jauh kita bereng. Semua bisa bahasa Batak? Laiku si galinging bisa? Oh. Atta jauh ibu tamu atta jauh? Apura-pura itu ini. Dan ibu atta jauh itu. Hah? Jambu biji. Kalau di huta-huta kita sana, mulai dong songan aliran paret. Buat kamu paret maksudnya kan? Amulu marjamita tuh batak nalasar aku herna lepas sulala. Jadi mulai dong atta jauh di pinggir-pinggir ni paretinon berek kamu nalubatan akka perbuina. Tangi teh helai do itu? Nalubatan manang naaha penarung tubuh di pinggir ni aik topi ni aik inon soi nama suburna. Ada amin? Apa saja yang ada di situ? Bukan hanya pohon, rumput pun tumbuh subur. Rumput loh. Botahamu do oma. Rumput oma na baru arum setenesir ni alang lubuinon. Aduh. Hah? Saya sudah lama jadi, udah 15 tahun lebih saya tinggalkan. Tele? Aduh, saya lupa namanya. Dia itu sering diambil untuk kasih makan kerbau kah, lembu kah, kambing kah. Saherah renggar dulu Tuhan. Dia sering tumbuh berdekatan dengan oma tadi. Bukan oma-oma orang Papua tidak. Hah? Bukan. Tidak ada rumput Mei. Saya lupa, nanti saya cari tahu dulu ya. Yang pasti itu sangat subur. Nah, apa yang kita pelajari dari kebenaran firman ini? Saudara yang terkasih, saya mengajak untuk kita boleh semua datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh daripada Dia. Carilah Dia, temukan Dia, terus tinggal diam dan tenang dalam hadirat Tuhan. Amin. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Yeremia pasal yang ke-17. Saya berdoa kiranya kebenaran firman ini menjamah kita semua, mengubahkan kita semua, menjadikan kita sebagai pribadi yang tangguh. Yang setuju katakan amin. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Saya rindu untuk kita semua boleh baca ini dengan suara yang lantang. Sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Belum semua. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8. Hanya 4 ayat saja. Oke, nanti ke depan saudaraku semuanya. Ya, karena kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Setuju? Ketika anak Tuhan mau bertumbuh, saya rindu untuk masing-masing Anda punya yang namanya Alkitab pribadi. Miliki saja. Alkitab yang di handphone boleh. Saya juga pakai itu untuk ketika saya mau tiba-tiba dalam pekerjaan saya ingat firman ini berbicara seperti ini. Oh, saya cari. Saya lihat di Alkitab online. Tapi Alkitab yang begini, saudara. Wah, ini sangat-sangat powerful. Ini sangat penuh dengan kuasa dan kekuatan. Ya, tolong miliki. Amin. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8. Yang sudah dapat katakan sama-sama amin. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya rindu oleh perempuan saja yang membacakan ayat yang ke-7. Dua-dua ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8 laki-laki. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan
menghasilkan buah. Sama-sama semuanya ayat 7 dan 8 dua-duanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih, detik dimana ketika firman ini saya baca dan renungkan, ini luar biasa menggugah hatiku, memberikan satu roh keberanian, roh kekuatan yang baru, untuk oleh saya melangkah dengan gagah berani menghadapi dunia ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman ini, saudara? Untuk mengawali sharing firman kita pada sore hari ini, dengar, ada sebuah kisah. Kisah ini akan menguatkan kita semuanya. Ada seorang ibu, dia punya anak perempuan si bungsu. Dia punya anak 4 perempuan, 4-empatnya perempuan. Yang 1, 2, 3 ini semua pada kerja. Ya, ada yang wira swasta, ada yang buka usaha sendiri. Anak yang keempat ini si bungsu ini, dia pengen sekali punya cita-cita dan segera diwujudkan impiannya menjadi seorang polisi wanita. Ya, ada yang dulu punya impian menjadi polisi wanita? Kok mau tunjuk tangan ada yang laki-laki ya? Saya katanya tidak. Iya. Jadi anak perempuannya si bungsu ini besar kali impiannya untuk boleh menjadi seorang polisi wanita. Dari segi postur tubuh dia sangat layak, saudara. Ya. Kemudian dia ceritakan impiannya ini kepada ibunya. Dia ngomong kepada ibunya, "Ma, aku pengen jadi polwan. Aduh, nak, tolonglah jangan kau minta yang seperti itu, karena nggak ada deking kita, nak. Nggak ada apanya? Nggak ada orang yang kita kenal yang di situ. Nggak ada hepeng kita, inang. Nggak ada ngartata dan nggak ada tanota dan yang si jualuta. Ma, aku pengen kali pokoknya, ma. Aku pengen kali pokoknya, ma." Satu ketika datang bapaknya. Bapaknya ketepatan majelis di gereja. Dia omong begini sama anaknya perempuan itu. "Percaya, nak, kalau memang engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan berikan." Amin. Apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Dia memberanikan dirinya melangkah untuk mengikuti tes demi tes demi tes demi tes. Saudara yang terkasih, ketika tes dilaksanakan, kedua orang tua ini setelah cerita dia nih, ini kesaksian yang benar, saudara. Kedua orang tua ini ngomong begini kepada saya. Saya tanya, "Bapak, Ibu, Namburu, ketepatan dia tulang saya. Tulang dan tulang. Aharune patu pahamuna, aharune bekauna sampai bui lulus siadiku ke poluan. Dan ngarong nebek kami bire, ne patu pahami, songonon dohami bire." Ini mas, sini tangan dulu. Kok bukan orang Batak ya? Syukurlah. Nanti gue kasih marga dia. Jadi hilang, padahal tadi lagi ini loh, lagi dramatis. Berlutut dulu kali ya, berlutut. Seperti saya ini, sujud begini. Kemudian posisi begini. Di tempat umum itu, di tempat seleksi itu, saya nggak tahu namanya apa, sampali ya kalau kepolisian ya. Jadi si ibu ini cerita sama bapaknya begini. Yang saya lakukan ketika adikmu dites ialah saya cari tempat yang tersembunyi. Apakah itu di kamar mandi, apakah itu di pohon besar, apakah itu di tempat tertutup. Saya berlutut dengan nantulanmu berdoa, "Tuhan, sebentar lagi buruku mau masuk ke ruang tes itu. Kami tidak punya uang, kami tidak punya deking. Kami punya Tuhan yang mengatasi seluruh langit dan bumi ini. Kuserahkan anakku dan anakku itu ke dalam tanganmu, Tuhan. Jadikan dia menjadi pemenang dari setiap rencana dan jalan hidupnya." Amin. Selalu seperti itu doanya, saudara. Setiap tes demi tes, begitu tes mulai, cepat-cepat bapak sama mamanya cari tempat tersembunyi. Cari tempat yang tertutup, yang tidak perlu dilihat oleh manusia, yang tidak perlu dipandang oleh mata manusia. Tetapi dia percaya bahwa ketika seruan itu diangkat kepada Tuhan yang tidak terlihat, maka ia akan mencurahkan dan menjawab setiap seruannya. Amin. Tes demi tes, saudara. Saya dengarkan kesaksiannya itu, saya tidak sanggup. Seperti mendidih rohku menyala-nyala. Seperti kembali dibangkitkan iman percayaku, saudara. Wow, ternyata begitu hebatnya Tuhan yang kita sembah. Ya Allah yang hidup. Tetapi why? Kenapa orang-orang Kristen hari-hari ini tidak mau andalkan Tuhan? Tidak mau melekat kepada Tuhan? Tidak mau membawa setiap seruan dan harapannya kepada Tuhan?
Kenapa malah yang terjadi ialah bahwa manusia itu justru melupakan dan meninggalkan Tuhan, menjauhi semuanya Tuhan, dan dia datang kepada akal pikirannya. Setuju apa setuju? Saya percaya saudara yang terkasih, hari ini ketika kita dengarkan firman ini, kita mulai seperti digerogoti, seperti sebuah pedang yang mengikis setiap daging-daging kita. Karena saya tahu, saya sadar bukan hanya Anda, saya pun juga demikian saudara. Acap kali bahwa yang sering kita pakai, yang sering kita tonjolkan, kita mau maju ke depan adalah pikiran kita. Setuju? Selain pikiran, kekuatan. Selain kekuatan, kolega kita, relasi kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak perlu kita berseru terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang kita cari terlebih dahulu adalah manusia. Padahal firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saya rindu untuk Anda boleh mengerti betapa berkat itu tidak ada di dalam hidup orang yang menjauh daripada Tuhan. Betapa berkat itu tidak ada kepada orang yang hidupnya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Amin. Saya dorong kita semua, mari mulai dari detik ini, mari andalkan Tuhan. Apapun yang Anda mau rencanakan, apapun yang Anda sedang mau kerjakan, apapun yang Anda sedang mau gumulkan, apapun yang sedang Anda mau cari, terlebih dahulu tanam lututmu di hadapan Tuhan. Amin. Tanam terlebih dahulu lututmu. Lu ngomong ke Tuhan, oh my Lord, Tuhan Yesus, hari ini mungkin barang kiosku ini cuma segini nih Tuhan. Kalau kuliah hanya isi dompetku ini Tuhan, tak cukup, tak bisa ku menandingi si A yang di sebelahku, gak bisa ku menandingi si C yang di sebelah kiriku, gak bisa ku menandingi si E yang di sebelah depanku, di sebelah belakangku. Tidak bisa ku tandingi ini Tuhan. Tapi aku tahu di mana ada anak Tuhan tinggal, di mana ada anak Tuhan berseru kepada Tuhan. Ada Allah yang mengatasi langit dan bumi, yang akan menyertai kehidupanku, yang akan memberkati setiap isi kiosku, memberkati setiap usahaku, memberkati setiap rencanaku, memberkati setiap bagian dari kehidupan saya. Amin. Maukah saya dan saudara itu boleh menjadi pribadi yang demikian? Jika Anda mau, saya rindu semua kita mengatakan, yes, saya mau. Sekali lagi, yes, my Lord, saya mau. Yes, my Lord, saya mau. Haleluya. Mari andalkan Tuhan. Saya teringat saudaraku yang terkasih, ketika saya punya impian untuk menjadi seorang prajurit TNI. Ini kesaksian yang sangat nyata dan ini saya alami sendiri. Ketepatan Bapak Parhangir, molo di HKBP Parhangir. Dangarung gaji ni Parhangir toh. Alay, kunci ni gereja itu ibapa. Pada saat itu setelah saya tamat SMA, saya rindu untuk segera boleh punya pekerjaan yang langsung punya gaji dari tamat SMA. Yang saya tahu saat itu hanya menjadi seorang polisi atau menjadi seorang tentara. Singkat cerita, saya tes menjadi seorang tentara. Sebelum berangkat saudaraku yang terkasih, saya ambil kunci gereja itu diam-diam dari kamar Bapak. Saya nggak ngambil uang ya, saya hanya ngambil kunci. Dompet nggak ada kusigat, tangan kusigat talia sih. Hubah sama kunci, saya pergi ke gereja. Jam 5 subuh. Jam berapa saudara? Molo di Utata jam 5 subuh gula dope. Dah, molo keluar hoiri pujol marobegu. Apalagi mulai tutup po pakai sebo, pakai kacamata hitam, percis merah lucifer mungkin. Saya pergi ke gereja, saya masuk. Sengaja saya tidak hidupin lampu apapun. Saya hanya berjalan seperti dengan mata hati. Saya melangkah menuju ke altar yang di depan itu. Ketika saya sudah tahu, saya rasa ini sudah altar yang di tengah, yang di depan itu. Kemudian saya berlutut. Saya ngomong pada Tuhan begini, saya ingat doa saya. Tuhan Yesus, jika Engkau mengizinkan anakmu ini boleh menjadi seorang prajurit TNI, maka langkahku menuju ke Aceh, Engkaulah yang memudahkan, Engkaulah yang memberkati, dan saya pasti lulus di dalam nama Yesus. Saya berangkat Tuhan, urapi dan sertai hamba. Amin. Tidak ada yang lain doaku, hanya begitu doang. Apa yang terjadi saudara? Begitu mudah, benaran, sangat mudah. Berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah kehidupannya, amin. Tes administrasi mudah, tes psikologi mudah,
tes swab mudah, tes kesehatan, kesegaran jasmani mudah. Semuanya seperti seolah-olah begitu selesai pengumuman, lulus. Ditanya sama si teman-temanku yang lulus, bro, ini kok tes yang keberapa kalinya? Baru yang sekali. Wah, hebat kali kau. Siapa dikirim? Emang lain udah berapa kali tes? Ini yang ke-6 kalinya. Dalam hatiku, untunglah nggak dari kemarin ku kenal kau, saudaraku. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Sebelum Anda bergegas melihat ke depan, bergegas berjalan ke depan, bergegas melakukan segala rencana dan usahamu, please, you close your eyes, tutup matamu, pandang ke arah Tuhan. Amin. Lihat terlebih dahulu Dia yang punya kuasa. Pandang Dia terlebih dahulu. Tutup pintu kamarmu, tutup dulu kiosmu. Kau berlutut di kamarmu yang tersembunyi ini. Maka Allahmu yang tersembunyi yang tidak kelihatan akan menjawab setiap doa-doamu. Amin. Amin. Dia akan jawab lebih daripada yang kau minta. Sebab firman-Nya berkata, sebelum engkau memintanya kepadaku, anakku, aku telah mengetahuinya. Wow. Ketua Naposoparna, saya percaya kalau dia mengandalkan pikiran dan kekuatannya, Tuhan, tak mampu aku bayar sewa ini. Tuhan, tak mampu aku isi semua kios ini. Tuhan, tak mampu aku melakukannya ini semua dengan sendiri. Ku tanam lututku di hadapan-Mu, Tuhan. Ku berdoa, ku panjatkan setiap harapan dan doaku ke hadapan-Mu. Ku tahu, Tuhan, Engkau akan menyertai-Ku. Dan kita ketua, pasti, Dwi. Saya percaya suatu saat nanti Anda semua Naposoparna ini, karena baru kali ini khotbah ini, firman ini saya siringkan di kota Wamena ini. Suatu saat semua Naposoparna ini adalah orang yang pertama mendengarkan ini. Anda semua akan menjadi saksi-saksi yang hidup. Anda semua akan menjadi berkat-berkat, contoh-contoh dan teladan-teladan yang menerima berkat dari Allah. Amin. Suatu saat Anda akan punya kios yang berlimpah-limpah. Suatu saat usahamu akan berlimpah-limpah. Pekerjaanmu diberikan, usahamu diberkati, disertai. Jodoh yang terbaik Tuhan berikan, pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan. Segala sesuatu yang kau rindukan ketika engkau tinggal dan bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan lebih rindu untuk segera memberikannya kepadamu. Amin. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketika saya renungkan firman ini, saudara, wow, saya begitu berapi-api. Teman-teman saya, satu lettingan saya, ketika kami baru selesai pendidikan, semuanya sibuk pada ngurus telepon deckingnya, telepon semua relasinya, koleganya, mertuanya, orang-orang yang dia kenal, punya jabatan, dia telepon supaya apa? Supaya jangan dipindahkan ke Papua, supaya jangan dipindahkan jauh dari kampung. Sogok menyogok pun terjadilah. Suap menyuap pun terjadilah. Tapi apa yang terjadi dengan saya yang hari ini Anda pandang yang tidak siapa-siapa ini? Saya masuk ke kamar, saya berdoa dengan istri saya. Kami ngomong begini. Saya pegang tangan istri saya. Sini tanganmu dulu, Le. Kok enggak lah, kok tangan istriku dulu. Walaupun kasar kali tanganmu. Tak cocok ku pegang. Saya berdoa dengan istri saya begini. Tuhan, jika Engkau menghendaki suamiku harus pindah dan keluar dari Aceh, maka tempatkanlah ia di mana ia boleh melayanimu lebih lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Ketika saya mengingat itu, saudara, saya tahu begitu mirisnya, begitu sakitnya untuk kita boleh beribadah seperti ini di Aceh. Ketika Anda boleh keluarkan seruan seperti yang tadi, Anda boleh nyanyi mungkin begitu lepas, soraklah haleluya dan sebagainya. Kalau saya ceritakan betapa mirisnya kami di Aceh, ada suara demikian saja pun terdengar dari kamar ruang doamu, rumahmu pribadi. Sudah ada suara batu yang dilempar ke atas sengmu. Betapa susahnya anak-anak Tuhan itu boleh bertumbuh di sana. Betapa susahnya anak-anak Tuhan itu boleh bangun ibadah dan persekutuan di sana. Tetapi di sini, saya teringat dengan doa itu, saudara. Tempatkan suamiku ini di tempat di mana dia boleh melayanimu lebih lagi. Makanya saya kemarin ketika kita ibadah yang pertama sekali, ibadah Naposoparna, saya ngomong kepada ketua, please, tolong jangan ada amplop-amplop kasih. Tolong jangan upah saya dengan upah dunia. Memang saya butuh duit, saudara. Ya, saya butuh, siapa yang tidak butuh duit?
Tapi melihat Anda begini saja bertumbuh mengalami Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, itu lebih daripada upah yang Anda berikan kepada saya. Amin. Amin. Saya dorong untuk Anda lebih dari apa yang saya lakukan, Anda bisa lakukan itu, saudara. Lebih dari apa yang saya dapatkan, Anda bisa dapatkan itu, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Itu benar. Saya punya punguan itu, punguan Bor-Bor Marsada. Puji Tuhan, Tuhan berikan kesempatan untuk menjadi berkat di sana, untuk melayani, untuk sharing khotbah dan sebagainya. Demikian juga di IMKB, demikian juga di sini, demikian juga di gereja. Saya hanya ngomong kepada Tuhan, Tuhan, saya adalah anak raja, anak Tuhan di atas segala Tuhan, anak raja di atas segala raja. Bayangin, ketika anak raja dibawa ke tanah Papua, dia bukan menjadi anak buangan. Amin. Ketika anak raja dibawa ke tanah Papua ini, dia bukan menjadi anak gampangan. Lu bisa bayangin bagaimana status seorang anak raja. Hari ini mungkin seorang Gibran, dia jalan ke Papua. Nggak usah dulu ngomong karena dia saat ini wali kota. Bayangkan kalau dia tidak punya jabatan sekalipun, dia hanya punya status sebagai anak presiden. Bukankah kalau dia berjalan kemanapun, semua tim pengamanan, tim pas pampresnya itu akan turut menyertai dan menjaga dia. Amin. Dia akan diberikan apa yang dia perlukan, akan dicukupkan. Apa yang dia minta akan diberikan. Apa yang dia perlukan akan dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Siapa sangka saya punya banyak teman itu ditempatkan jauh ke pos-posan yang saya tidak pernah punya mimpi datang ke tanah Papua ini. Saya dulu paling bermimpi paling jauh mungkin ke Batam kah, mungkin ke Kalimantan kah. Tapi Tuhan bawa ke tanah Papua. Sesaat, saudara, secara daging saya seperti menangis. Bagaimana saya mampu harus jauh sejauh ini dari keluargaku? Tapi Roh Kudus menguatkan saya. Puji Tuhan, Tuhan tempatkan di kota Wamena. Setelah itu ditempatkan Kokodim Wamena. Setelah itu, saudara, saya ngomong lagi. Kalau saya ngomong gini sama Tuhan, ini kekuatan daripada kita yang mau mengandalkan Tuhan. Nanti segera praktekkan ini, amin. Saya ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya terus-menerus harus dinas di piket Kodim ini, saya sudah pasti nggak bisa melayanimu. Tuhan bantu saya untuk boleh mengatur waktuku, untuk boleh mengelola waktuku, agar saya punya waktu untuk melayanimu, Tuhan. Engkau yang punya kendali atas semua kondisi hidupku. Nggak lama setelah itu, tahu apa yang terjadi, saudara? Tuhan tempatkan saya pengamanan di bandara. Dan pengamanan di bandara itu bukan pengamanan di APSEC ring luar itu. Saya pengamanan di Tower Airnav. Itu begitu seperti saya melihat, wow, seumur-umur saya dinas kurang lebih 16 tahun, saudara. Baru dinas di bandara ini, maksudnya baru dinas di Papua ini saya rasakan dinas paling enak. Dan bukan berarti saya pakai itu menjadi kepuasan daging saya untuk boleh saya bermain-main, no. Justru saya pakai itu, Tuhan, tolong giring saya untuk boleh melayanimu lewat apapun itu. Lewat apapun itu, Tuhan. Puji Tuhan sampai dengan saat ini. Siapa saya, saudara? Si Tapulepong ini, si Tapuleong ini, si Roa-Roa Balang ini. Tidak adanya saya, tapi di mata Tuhan saya dan saudara berharga. Amin. Tuhan tempatkan percis di tempat terbaik yang orang-orang dunia tidak berikan, tetapi anak-anak Allah itu akan berikan. Amin. Saya percaya dan sangat yakin, saudara, suatu saat dengar baik kebenaran firman ini. Ketika saya dan saudara hanya mengandalkan Tuhan, hanya mengharapkan campur tangan Tuhan, jauh itu lebih baik daripada apa yang Anda kira. Amin. Jauh lebih baik daripada apa yang Anda bayangkan. Anda akan tercengang-cengang. Anda akan terheran-heran. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa saya di sini, Tuhan? Kenapa berkatku ini seperti ini, Tuhan? Kenapa berlipat kali ganda? Suatu ketika saya pelayanan waktu saya masih di Aceh. Ketepatan kami lagi habis-habisan dengan istri. Kami bangun satu rumah, kami bangun usaha, kami bangun semuanya. Habis modal. Sampai mobil, tanah, emas, aset, investasi semua kami jual. Untuk boleh fokus pada satu pembangunan ini. Pada tahap itu saya masih aktif pelayanan, saudara. Saya aktif melayani daerah-daerah terpencil. Saya aktif melayani di batalion-batalion. Ya, saya melayani. Saat itu karena yang tertinggal hanya sepeda motor. Dan itu sudah berulang-ulang. Saya pergi, kadang saya kena hujan. Kadang saya harus terpeleset dan sebagainya. Oke, baik. Cukup Tuhan dalam motor nih. Cukup Tuhan. Hari ini saya melayani Engkau. Saya nggak minta apa-apa. Tolong beri saya satu mobil. Yang murah saja Tuhan. Yang penting bisa hidup. Bisa bawa saya melayanimu. Dari rumahku menuju ke batalion sana. Ketepatan di batalion itu ada kapela, saudara. Anda tahu kapela? Seperti gereja Oikumene. Di batalion itu ada beberapa prajurit, kurang lebih 30 sampai 50 prajurit. Masih lajang-lajang ada beberapa yang keluarga.
Puji Tuhan gak lama dari setelah itu. Hitungan minggu saudara, Tuhan kasih mobil Innova tipe V. Tipe V tahu ya Anda? Matic yang paling tinggi, yang sopanya itu sofa terpisah kalau di belakang. Itu yang duduk itu biasa yang pakai itu mobil-mobil pejabat. Tuhan kasih itu. Kok bisa ya saya dapat ya? Istriku tercengang, saya juga tercengang. Kami nggak punya uang. Uang kami pada saat itu cuma ada 3.600.000. Mau beli sepeda motor pun tak cukup. Bagaimana campur tangan Tuhan? Ajaib. Saya nggak perlu ceritakan itu. Semuanya ajaib. Saya terheran-heran. Wow. Saya dapat pengertian pada saat itu, saudara. Ketika saya dan saudara minta kepada Tuhan, adalah sebuah kebutuhan yang untuk meninggikan Dia. Adalah sebuah kebutuhan yang untuk memuliakan Dia. Percaya Tuhan. Maka Tuhan akan berikan lebih daripada yang kau minta. Amin. Saya tadi minta apa? Yang penting mobil bisa hidup. Mungkin Agia kah, Kalia kah, mungkin mobil Kijang yang udah di apa namanya itu? Yang udah digas-gas. Saya sampai pernah mimpi begitu saja pun. Yang penting bisa saya naik mobil tidak kehujanan. Tuhan kasih mobil Innova tipe V. Luar biasa. Saudara yang terkasih, saya pakai kan sebenarnya cuma 1 kali seminggu ke sana kan? Lebih banyak mana pemakaian saya? Pemakaian dalam pelayanan atau pemakaian dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari. Makanya Matius 6 ayat 33 itu jelas itu. Jelas itu maknanya. Siapa yang tahu isinya? Karena itu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Saya minta yang penting ada mobil Tuhan tuh, saya bisa melayani ke sana. Karena memang, waduh, sadis sekali saudara. Sadis loh, kena hujan basah. Saya sampai kadang kaos kaki saya kebasahan. Terakhir saya angkat begini, celana saya begini, saya pakai mantel, kaos kaki saya masukkan, kemudian sepatu saya lipat, saya masukkan dalam plastik, masukkan ke jok. Baru nyampe di batalion itu saya pakai lagi, saya masuk cepat-cepat kamar mandi, saya keluar menjadi seorang hamba Tuhan yang gagah perkasa. Saya tetap menampilkan yang terbaik, karena saya menampilkan yang terbaik bukan untuk dipandang manusia, tapi untuk Tuhan boleh dipandang. Amin. Amin. Itu yang saya lakukan, saudara. Hidupi, praktekkan kebenaran firman ini. Jangan lagi andalkan manusia. Manusia itu hanya sebatas uap. Dia hanya debu dan tanah. Amin. Manusia itu hanya debu dan tanah. Jangan pernah bersandar kepadanya. Ketika Anda tidak punya uang, Anda ngomong kepada ketua, "Ketua, lu kan ketua gua. Terus maksud lu apa?" "Ya bantulah bro." Boleh nggak demikian? Boleh. Tapi itu nanti perpanjangan tangan Tuhan. Sebelum Anda ngomong begitu, lu harus terlebih dahulu berlutut di dalam kamarmu, berdoa, berseru, mohon kepada Tuhan. Kau serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Amin. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepada aku. Perkara apa yang gak bisa ditolong Tuhan atas kehidupanmu, saudara? Adakah perkara yang sulit di hadapan Tuhan? Laut Teberau dibelah 2. Amin. Amin. Gunung dipukul Musa, keluar mata air. Di padang gurun, keluar mata air. Berbual-bual begini. Apa yang mau Anda sangsikan, Anda ragukan dari Tuhan? Tinggal omong. Katakan omong saja. Katakan kanan kirimu, omong saja. Andalkan Tuhan. Iya toh. Laut Teberau itu dibelah 2 tuh. Dia bisa ubah malam menjadi terang. Dia ubah siang menjadi gelap. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan atas kehidupanmu? So why? Kenapa saya dan saudara harus meragukan Tuhan? Kenapa saya dan saudara harus mengandalkan Tuhan? Amin. Mulai dari detik ini, saya haramkan Anda untuk mengandalkan manusia. Amin. Nanti manusia akan Tuhan urapi. Silai ini akan Tuhan urapi untuk boleh menjadi berkat dalam kehidupanmu. Yes? Si Ito ini akan Tuhan berkati secara materi. Dan tidak Anda minta, dia ngomong kepada silai ini, "Ito, kuboto do bali songonarong di bisik Roh Kudus duau. Songonarong hahurangamu perlu sotik darong rezeki gitu. Olah 10 juta do ontiok mada itu dah." Kenapa nih toh? Padahal dia ngomong, dia minta.
Apakah itu memang untuk keperluan orang tuanya, untuk nolong orang tua yang lagi sakit? 10 juta dimintanya ke Tuhan, digerakkannya hati Sito ini. Kenapa Kito ini kutunjuk ya? Ini terjadi dalam kehidupan. Waktu saya bangun rumah usaha itu, akhir, ini mau finish. Tukang sudah minta semua total 36 juta. Hepeng sudah habis semuanya. Sudah ada ngadong hepeng, habis sudah ini. Lagi-lagi saya dan istri berlutut ngomong ke Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengizinkan ini boleh terjadi. Jika Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan sempurna. Saya butuh Tuhan 36 juta, saya tidak tahu dari mana. Tapi saya tahu Tuhanku mampu menyelesaikannya buatku. Bantu saya Tuhan. Nyatakan campur tanganmu dalam nama Yesus. Gak lama, bukan detik itu saudara. Gak lama setelah itu, hitungan hari. Ada nelpon relasi lama, teman bisnis lama. Kemudian, apa kabar? Puji Tuhan baik Pak. Oh iya udah. Pak, aduh Pak, saya dengar Bapak lagi bangun usaha itu. Saya nggak bisa bantu apa-apa ya. Terus bagaimana Pak? Saya ada rezeki ini 36 juta. Saya masukkan ke rekening Bapak ya, tolong kirimkan. Saya terdiam. HP saya seperti begini. Saya meneteskan air mata saudara. 36 juta percis seperti yang saya minta. Is coming. Itu datang. Amin. Amin. Perkara besar seperti itu Tuhan berikan saudara. Itulah luar biasanya betapa berbahagianya orang-orang Kristen, orang-orang percaya terkhusus Anda. Naposo Parna yang kasih. Betapa berbahagianya Anda punya Allah yang Anda sembah sebagai Allah yang hidup. Amin. Amin. Dia bukan Allah yang mati. Dia bukan Allah yang bisu. Dia bukan Allah yang tuli. Dia bukan Allah yang tidak mau mendengarkan seruan. Justru Dia Allah yang penuh dengan belas kasih, penuh dengan kasih sayang, kasih setia yang tak berkesudahan, selalu baru setiap hari atas kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi dong beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Anda semua diberkati, amin. Baik, bagaimana kita boleh mengandalkan Tuhan? Saya rindu untuk boleh kita masing-masing baca. Tolong satu orang baca dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 35. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Satu orang saja. Saya dorong laki-laki. Bacakan. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 35. Cepat, laki-laki. Anda harus menjadi imam, menjadi teladan, menjadi contoh. Hatop. Yesaya pasal 6 ayat 35. Hah? Yesaya 6. Ya udah kita skip. Berarti saya salah tulis ini. Baca Yohanes pasal 4 ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 14. Ya, baca leh. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Siapakah air yang kekal, air yang hidup? Yesus Kristus. Ketika orang minum air yang hidup ini, maka Anda tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Ketika Anda terus menerima firman yang hidup di dalam dirimu, firman-Nya terus mengalir dalam kehidupanmu, Anda izinkan itu masuk dalam dirimu, maka Anda tidak lagi menjadi orang yang kekurangan, maka Anda tidak lagi menjadi orang yang kehausan, apalagi kelaparan. Amin. Diberkatilah hai engkau Naposo Parna yang terus mengandalkan Tuhan. Sekali lagi baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Perempuan. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap dirimu. Sabar, ada iklan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Percaya kepada siapa, saudara? Enggak dibilang di situ percayalah hai engkau kepada ketua Naposo, kepada ketua IKB, kepada orang yang kaya, kepada kiosmu, kepada usahamu. Enggak.
Percayalah engkau kepada Tuhan. Andalkanlah dia dalam segala lakumu. Akui dia dalam segala lakumu. Bersandar kepada dia. Tiada yang lain, hanya dia. Amin. Mulai detik ini jangan lagi pernah bersandar kepada manusia. Manusia nanti akan Tuhan yang pakai. Amin. Manusia, saudaramu, keluargamu, relasimu, usahamu, pekerjaanmu, apapun semuanya itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menjawab setiap doa-doa dan harapanmu, untuk boleh menjawab setiap pergumulan-pergumulanmu. Amin. Amin. Kemudian ini tolong dibaca lagi yang terakhir. Mazmur 127 ayat 2. Laki-laki. Mazmur 127 ayat 2. Cepat. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduklah sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dia memberikannya kepada yang disintainya pada waktu tidur. Wow. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk hingga jauh malam dan makan roti yang kau peroleh dengan susah payah, karena Tuhan akan memberikannya kepada siapa? Lainnya. Aku dengarkan firman ini meredap lupi aku Tuhan. Meredap lupi, serius saudara. Ada orang kadang begini, sorry ya, karena kita banyak di sini yang buka usaha, buka kios. Ada orang begini. Kalau aku buka dari jam 8 pagi sampai ke jam 12 malam, pasti jauh lebih banyak, lebih dekat. Hello? Yes or no? Yes. Banyak sekali begini. Kalau bayangkanlah ya, kau udah tidur jam 12. Tutup gerbangmu, tutup kiosmu, jam 1 paling tidak kau baru masuk kamar. Melamun-melamun baca WA jam 2 kau baru tutup mata. Setuju ya? Kemudian bangunlah kau jam berapa? Gak mungkin kau bangun jam 4. Parbelak kau kalau bangun jam 4. Bangunnya aku amang jam 4 amang. Berdoa aku memuji menyembah. Pret. Ada sebagian demikian. Bangunlah dia jam 8. Jam 8 juga dia bangun. Paling cepat jam 7 atau setengah 8. Begitu dia bangun, dia kucuk-kucuk matanya, sikat gigi kah atau apa, minum teh kopi. Langsung dibuka kiosnya itu. Kertak. Gitu. Dia buka semua gerbangnya itu. Dia bertiga-tiga. Ini sering terjadi saudara. Dia buka dari jam 8, tutup sampai jam 12 si A datang si B. Sebelahnya nih. Kayaknya nih le si Joko nih, ketua nih. Sebelah sana tadi tuh. Oh bukan nih, sebelah sini kayaknya. Karena sebelah kanan ketua Parna ya. Oh sama-sama ketua ya. Hebat kali. Kayak sudah rencana ya. Berarti sebelah sana itu yang tadi itu yang bangun cepat-cepat dia tuh ya. Yang Mazmur 127 tadi. Kalau yang ini, dia bangun jam 6 subuh. Dia berdoa sampai, kau sampai mana? 1 jam saja. Dia memuji, dia menyembah. Kalau dia bisa main gitar, main gitar. Kalau tidak bisa, dia putar dari YouTube pujian penyembahan. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Dia ngomong, dia berdoa, dia menyembah, dia memuji Tuhan, dia baca, dia renungkan firman. Kemudian dia berlutut, dia berseru, Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah kulalui. Hari ini aku bangun melangkah menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, menjadi pemenang di atas segala perkaraku. Diberkatilah setiap usahaku, diberkatilah tanah rumah tempat tinggalku ini, diberkatilah setiap apa yang hamba-Mu ini kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah saja yang menjadikan semuanya berhasil. Amin. Amin, kata ketua. Barulah dia bangun. Dia bangun, dia buka. Waktu dia buka gerbangnya itu, Tuhan Yesus memberkati usaha Joko Sitio. Tuhan Yesus menyertai usaha Joko Sitio. Dia sapu-sapu kue-kuenya itu yang agak ada berdebu-debu itu, dia lap-lap begini. Diberkatilah setiap jualan kue ini. Larislah, tangan Tuhan menyertai semuanya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan Anda pikir itu jampi-jampi saudara. Firman untuk diperkatakan, amin. Firman untuk dilakukan. Lihat apa perbedaannya. Si A tadi lah si Joko, si B ya? Si B toh? Si A tadi kan dia cuman bangun, langsung buka gerbang, mengandalkan kekuatannya. Kalau aku buka lebih lama, lebih cepat dari si Joko, dan tutup lebih lama dari si Joko, pasti aku lebih banyak mendapatkan keuntungan. Joko santai saja.
Kadang pun karena saking dalamnya penyembahan dia dalam Tuhan. Dia menyembah. Dia terus memuji Tuhan. Glory, haleluya, dan sebagainya. Dia larut sampai jam 8:30 dia baru buka kios. Siapa lebih cepat tadi? Si A. Si Joko. Belum buka. Nanti 8:30. Tutup jam berapa? Jam 10 malam saja. Kadang jam 9. Karena jam 9 ke jam 10, dia kembali lagi masuk kamarnya yang tersembunyi nih. Dia masuk kamarnya, dia berdoa lagi. Terima kasih Tuhan. Walau engkau hanya berikan rezekiku hanya 125.000. Dia pegang itu berkat itu. Ku tahu Tuhan, ini akan menjadi 5 roti 2 ikanku. Amin. Amin. Ku tahu Tuhan, ini akan menjadi jalan Tuhan untuk melipat kali gandakan berkat atas kehidupanku. Dia nggak mengeluh. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berlalu. Joko mulai hitung-hitung. Pak Ketua mulai hitung-hitung. Kok tercapai ini 37 juta? Dari mana ini datang ya? Padahal kalau ku hitung-hitung, tidak ada segini. 37 juta penghasilan bersih. Penghasilan bersih, Le. Datanglah yang sebelah ini tadi. Yang buka pagi-pagi, tutup hingga larut, hitung-hitung. 7.700.000 sudah dapatnya. Bersih. 7.700.000. Aku marsak datang lagi kepada si Joko. Kupikir ku buka lama-lamanya ku buka. Telat-telatnya ku buka. Tutup pun cepat kali. Ku kayaknya banyak kali pembeli tempat kau. Kau pasti pakai jampi-jampi kan? Betul saudara? Betapa diberkatinya kehidupan orang-orang yang mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Saya percaya kehidupan Anda semua suatu saat menjadi kesaksian melihat berkat-berkat Allah menyertai kehidupanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Baik, untuk mengakhiri sharing firman Tuhan ini, ada satu lagu pujian yang berjudul Ku Percaya. Tuhan tahu apa yang terbaik atas kehidupanmu. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan sediakan. Apa yang harus Tuhan memberikan atas kehidupanmu. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Dia. Jadilah terus-menerus seperti pohon yang tertanam di tepi batang air. Yesuslah air yang hidup. Dialah roti yang hidup. Dialah roti yang kekal. Datang kepadanya. Minumlah darinya. Makanlah darinya. Maka engkau tidak akan pernah merasakan kehausan. Engkau tidak akan pernah merasakan kelaparan. Walau itu musim kering yang Anda hadapi, orang merasakan semua kekeringan dalam berkat jasmani, usahanya kurang diberkati. Tetapi justru anak-anak Tuhan di tengah kehidupan yang kering demikian, karena Anda terus tinggal di dalam Tuhan, akar-akarmu terus merambat ke arah Tuhan, kehidupanmu terus merambat kepada Tuhan, maka hidupmu berbeda dari kehidupan orang lain. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil. Apa yang kau rencanakan semuanya berhasil. Diberkati setiap rencanamu. Bahkan jodoh-jodoh yang tidak pernah engkau bayangkan, itu Tuhan hadirkan atas kehidupanmu. Saya berdoa suatu saat ketika Anda menikah, saya akan melihat ada satu pasangan yang sepadan Tuhan berikan atas kehidupanmu. Amin. Pasangan-pasangan yang sepadan betul-betul menjadi penolong atas kehidupanmu. Menjadi imam atas kehidupanmu. Haleluya. Mari beri kemuliaan terdahsyat bagi Tuhan Yesus. Tuhan tahu apa yang terbaik itu boleh Ia berikan atas kehidupan kita. Mari tundukkan hatimu. Arahkan bawa kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menggenggam kehidupan kita mulai dari saat ini. Tidak lagi pikiran kita. Tidak lagi kekuatan kita. Tidak lagi orang-orang di sekitar kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya andalan kehidupan saya dan saudara. Tiada yang lain. Hanya Tuhan saja. Apapun yang menjadi pergumulan, biarkan Tuhan yang berperkara atas kehidupanmu. Percaya dengan imanmu. Tuhan tak pernah gagal untuk menyelesaikan segala perkara. Tuhan tak pernah lalai untuk menjawab setiap seruan dan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan, materaikan setiap kebenaran firman-Mu dengan darah-Mu yang suci dan kudus. Kami menolak segala intimidasi iblis. Kami menolak segala kuasa dan otoritas iblis yang mencoba mencuri kebenaran firman-Mu dari kehidupan saudaraku. Dalam nama Yesus Kristus, kami halau segala kuasa setan iblis. Kami mau hanya kebenaran firman-Mu saja yang bertumbuh
dan terus berbuah dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan ini Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Lepas ketika mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, mereka akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang gagah, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi pribadi-pribadi yang menang, menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Engkau akan berkati setiap apa yang mereka kerjakan. Ku percaya Tuhan, karena firman-Mu yang menyatakan itu. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka mau menancapkan kehidupannya, menancapkan pribadinya kepada sumber air kehidupan. Biarkan mereka bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Jadikan mereka menjadi pohon yang akan terus mengeluarkan bulir-bulir buah dari setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhanku Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu ini suatu saat akan menyaksikan kebesaran Allah, menyaksikan berkat-berkat Allah, dan mereka akan Engkau pakai menjadi bendahara-bendahara sorga-Mu untuk boleh memberkati banyak orang lain di luar sana. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu, materaikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.